Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan ngebahas mengenai indeks scale dan korosivitas air formasi. Sebelum kita lanjut mengenai topik pembahasan, silakan di subscribe dan bunyikan lonceng ya untuk selalu mensupport channel ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan mengenai terbentuknya kerak atau scale. Di sini ada contoh foto ya, di mana scale itu terbentuk di dalam cubing. Biasanya scale itu sifatnya adalah keras dan berwarna keputihan. Jika terdapat scale yang bercirikan seperti itu, maka kemungkinan besar itu adalah kalsium karbonat ya atau CaCO3 yang terbentuk terakumulasi pelan-pelan seiring dengan waktu sehingga dia membentuk deposit yang keras. Dan ada juga deposit yang terbentuk karena produk korosi ya. Jadi di dalam pipa itu sendiri akan terkorosi karena kontak dengan air ya, dengan water, dimana lambat laun produk korosi itu akan terakumulasi dan membentuk deposit. Di sini kita bisa lihat ya kandungan dan parameter air formasi. Air formasi itu sendiri adalah air yang berasal dari sumur pemboran ya. Di mana air formasi tersebut memiliki kation dan anion dan sifat-sifat fisik ya. Kation itu sendiri adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Kation itu sendiri yang terdissolve ya, terlarut di dalam air formasi itu terdiri dari yang pertama kalsium, magnesium, natrium, besi, barium, strontium, dan lain-lain ya, yang sifatnya ion yang bermuatan positif. Kemudian anion adalah ion yang bermuatan negatif, itu terdiri dari klorida ya, ion sulfat, ion karbonat dan bikarbonat. Kemudian sifat-sifat fisik dari air formasi itu sendiri adalah yaitu pH, total dissolved solid ya atau TDS, alkalinitas, temperatur, oksigen terlarut, karbon dioksida terlarut. Di sini ada beberapa parameter air formasi ya, di mana yang pertama adalah kalsium atau Ca2+. Ini sebagai unsur yang berperan sebagai pembentuk endapan. Jadi ini masuk dalam kategori kation ya karena bermuatan positif. Kemudian pH sini adalah kelarutan senyawa CaCO3 ya atau kalsium karbonat dan besi sangat tergantung pada besarnya pH. Semakin pH-nya itu besar, semakin basa, artinya kelarutan dari konsentrasi ion karbonat itu semakin besar di air tersebut. Kemudian ada juga nilai TDS, di sini adalah jumlah total zat larut dalam air, itu baik kation maupun anion. Semakin besar nilai TDS yang diukur pada suatu air formasi, maka semakin mudah dia mengendap. Kemudian ada juga parameter alkalinitas, ditandai dengan kehadiran ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksida. Di sini ada tabelnya ya, di mana beberapa ion penyebab alkalinitas beserta pH-nya. Untuk pH range pH 9,6 sampai 14, ion penyebabnya adalah OH- dan CO3 2-. Kemudian untuk pH 8,3 sampai 9,6, di sini ion penyebabnya adalah HCO3- dan CO3 2-. Dan yang terakhir pH 4,5 sampai 8,3, ini ion penyebabnya adalah HCO3-. Kemudian lanjut parameter lain yaitu temperatur. Di sini berpengaruh terhadap kecenderungan pembentukan endapan pH dan kelarutan gas di dalam air serta berat jenis air itu sendiri. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan water analysis ya. Nah, jadi kalau kita ambil sampel air atau water ya, kemudian kita bawa ke lab untuk diuji kandungan ion, kation, dan anionnya ya. Di sini satuan adalah ppm ya. Kemudian ada juga yang mili ekuivalen per liter ya. Di sini kita lihat untuk Na+ nilainya cukup besar, kemudian Ca2+, Mg2+, iron ya, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di tabel tersebut. Ya. Di bawah ini adalah grafik logaritmiknya ya, bentuk logaritmik. Di sini bisa kita lihat ya, di sini ada linear pattern ya, logarithmic pattern untuk beberapa kandungan kation dan anion yang ada di air formasi. Nah, di sini grafik di bawah adalah linear patternnya ya. Di sini bisa kita lihat.
Kemudian kita akan menghitung ya indeks korosivitas menggunakan formulasi Langler Index dan Risner Index, di mana formulasinya adalah untuk Langler Index sama dengan pH min pHs, sedangkan Risner Index adalah Ri sama dengan 2 pHs min pH. Untuk mencari pHs, ini rumusnya pHs sama dengan 9,3 plus A plus B dikurangi C plus D. Apa itu A, B, C, D? Kita bisa lihat di sini ya. A itu adalah formulasinya seperti ini. Log TDS dalam satuan miligram per liter atau ppm ya, dikurang 1 bagi 10. Kemudian nilai B sama dengan minus 13,12 log T dalam satuan Celcius plus 273 ditambah 34,55. Dan C sama dengan log Ca2 plus ya, ini dalam satuan miligram per liter atau ppm dikurang 0,4. Kemudian yang D adalah logaritmik dari alkalinitas dalam satuan miligram per liter atau ppm. Di sini kita melihat ya prediksi sifat korosivitas dari air sedimen baku ya. Untuk menilai indeks korosivitas itu kita bisa melakukan interpretasi dari Li dan Ri ya. Dimana kalau Li di atas 0 atau Li-nya positif ya, air akan membentuk endapan. Kalau Li-nya sama dengan 0, air bersifat netral, dan jika Li kurang dari 0 atau Li-nya negatif, air bersifat korosif. Jadi bisa kita lihat ya, antara pembentukan endapan dengan air yang bersifat korosif itu adalah bertolak belakang. Dimana semakin kecil nilai Li, semakin negatif dia akan bersifat korosif, dan semakin positif nilai Li maka air akan membentuk endapan. Kemudian untuk interpretasi nilai Ri, Risner Index, di sini kita lihat ya parameternya. Untuk Ri kurang dari 5,5 dia happy scale akan terbentuk. Kalau range antara 5,5 sampai 6,2 endapan akan terbentuk. 6,2 sampai 6,8 air bersifat netral. 6,8 sampai 8,5 air bersifat korosif, dan Ri di atas 8,5 itu air bersifat sangat korosif. Jadi bisa kita lihat ya, semakin kecil nilai Ri dia akan membentuk scale ya. Sedangkan kalau Ri-nya semakin besar, maka air tersebut bersifat korosif. Jadi dua parameter ini untuk air formasi ya bisa kita hitung dan kita interpretasikan dia nanti kecenderungan itu membentuk endapan atau menyebabkan korosi seperti itu. Di sini ada contoh perhitungan ya. Jika diketahui beberapa kation dan anion dalam konsentrasi ppm ya, kita bisa lihat di tabel, dan sifat fisiknya kita ketahui ya, TDS berapa, temperatur berapa, pH berapa ya. Kemudian kita hitung konstanta A, B, C, D yang tadi ya. Di sini rumusnya adalah ini ya. Setelah kita masukkan angka-angkanya didapat A itu 0,388, B itu 1,994, C itu adalah 2,037, dan D itu adalah 3,263. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung pHs ya. pHs itu sama dengan 9,3 plus A plus B dalam kurung dikurangi C plus D. Di sini kita masukkan angka-angkanya yang kita peroleh tadi, didapat pHs itu sama dengan 6,632. Untuk nilai Li itu sesuai dengan formulasi ya, Li sama dengan pH min pHs. Jadi pH-nya yang tadi udah kita ukur, misalkan 8,07 dikurangi nilai pHs, sehingga nilai Li-nya adalah 1,738. Nah, karena Li-nya di atas 0 ya, positif, maka di sini air akan kecenderungan membentuk endapan. Untuk nilai Ri-nya sendiri, ini formulasinya adalah 2 pHs min pH. Itu sama dengan, kita masukkan angkanya ya, hasilnya adalah 4,594. Secara kriteria maka nilai tersebut berarti interpretasinya happy scale akan terbentuk ya. Jadi antara Ri dengan Ri itu saling tidak bertolak belakang, dimana Li nya sendiri akan membentuk endapan dan nilai Ri nya happy scale akan terbentuk
Oke, jadi sama-sama nilai ini menginterpretasikan bahwa air formasi tersebut yang sudah kita analisis kation anionnya itu kecenderungan akan membentuk happy scale atau endapan ya. Oke, baik. Mungkin itu aja untuk topik kita kali ini untuk menilai indeks korosivitas dari air formasi ya. Mungkin jika kita mengetahui ya, jika ingin kita mengetahui apakah air formasi ataupun air sumur ya ataupun air sungai dan lain-lain itu kecenderungannya apa, mungkin kita bisa sampling dulu dan dibawa ke lab untuk untuk mengetahui kandungan kation anionnya. Kemudian kita ukur pH-nya dan kita lanjutkan dengan perhitungan LIRI. Nah, di sana nanti kita bisa menginterpretasi hasilnya sehingga kita akan mengambil kesimpulan apakah air tersebut kecenderungannya membentuk endapan atau bersifat korosif. Seperti itu ya rekan-rekan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.